Halo teman-teman, kembali lagi ke pembelajaran kita untuk jaringan komputer ya. Kita tetap pada topik konfigurasi router board mikrotik. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar untuk konfigurasi mikrotik dengan menggunakan DHCP server, supaya ketika kita hubungkan PC kita dengan port Ethernet 2 atau 345 di mikrotik, dia otomatis menerima IP address dan terhubung ke internet. Di pembelajaran kali ini kita akan tetap konfigurasi mikrotik, tapi kita akan konfig mikrotik dengan settingan IP statik, teman-teman. Jadi nanti kita akan buat IP-nya sendiri di PC kita, kemudian di port Ethernet-nya, dan di port Ethernet 1 juga nanti yang menghubungkan ke sumber internet kita. Kita akan tulis sendiri, teman-teman. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit ya, teman-teman ya. Seperti biasa, ini penampakan dari mikrotik saya. Saya di sini menghubungkan port Ethernet 1 ke sumber internet saya. Saya pakai modem ya, modem Piconet. Teman-teman bisa gunakan yang lain, atau mungkin teman-teman langsung ada jaringan LAN di ruangan teman-teman, langsung saja hubungkan ke port Ethernet 1 mikrotik. Kemudian di sini saya akan coba dari port Ethernet 2 saya hubungkan ke PC saya. Nanti kalau kita sudah selesai setting di port Ethernet 2, teman-teman bisa lakukan setting yang sama ke port Ethernet 3, 4, dan 5. Oke, di sini saya kasih contoh dulu untuk yang port Ethernet 2. Nah, karena kita akan membuat IP secara statik, pertama ke Ethernet 2 ya teman-teman, pertama ya. Nanti juga ke Ethernet 1. Teman-teman harus tahu nanti ketika kita men-setting IP statik ke Ethernet 1, dia tetap harus satu segmen dengan IP dari sumber internet teman-teman, dari ISP-nya gitu ya, Internet Service Provider-nya. Harus satu segmen, harus satu network gitu teman-teman ya. Bagaimana kita tahu berapa IP address dari sumber internet kita? Maka pertama-tama, teman-teman hubungkan dulu kabel LAN ke PC teman-teman ya, kabel LAN langsung dari sumber internetnya ke PC teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya masih menggunakan jaringan hotspot ya dari HP saya, ini masih mod, belum terhubung ke port Ethernet saya dan belum terhubung ke modem saya ya, ke sumber internet. Jadi kita hubungkan dulu ya port ini. Ini port LAN-nya sudah saya hubungkan ke modem. Saya hubungkan ke PC saya, port Ethernet PC. Kita perhatikan di bawah sini. Kita tunggu dia sampai terhubung ya teman-teman. Kita tunggu. Oke, sebentar lagi teman-teman. Nah, sini sudah berubah ya teman-teman ya. Sudah muncul nih networknya ya. Ini nama nama network dari modem saya ya, modem internet saya. Nah, kemudian supaya kita tahu berapa IP dari sumber internet kita masuk dulu ke control panel. Oke, masuk ke network and internet, network and sharing center, kemudian ke change adapter setting. Nah, sini teman-temannya, port Ethernet saya dapat ini. Double klik, teman-teman cek di detail sini. Oke. Di sini akan kelihatan ya, dari sumber internet kita dapat PC, kita dapat IP otomatis ya, DHCP enable-nya yes. Nah, ini adalah IP address dari sumber internet saya, 192.168.18.18. Dan ini subnet masknya, berarti nanti dia /24 ya teman-teman ya, untuk CIDR-nya. Nah, teman-teman harus ingat di sini ya, networknya kan ini ya, 192.168.18. 18 yang paling bawah ini adalah hostnya. Oke. Nanti ketika kita men-setting IP address untuk Ethernet 1,
dia harus satu network ya teman-teman, satu segmen. Nah, teman-teman juga harus ingat ini, IP default gateway-nya kita nanti butuhkan itu juga ini ya teman-teman ya. Ini kita nanti gunakan di gateway dari sumber internet kita. Ini saya ini dapat 192.168.18.1. Nanti juga teman-teman harus ingat juga ini juga IP DNS servernya. Nanti kita juga akan menggunakan ini. Oke, silakan teman-teman coba dan perhatikan yang saya tandai tadi ya. Oke, kemudian setelah kita dapat ini informasi dari sumber internet kita close ya. Setelah itu teman-teman, di sini saya jelaskan sedikit lagi ya. Kenapa kita bisa dapat sumber IP otomatis? Karena di sini bagian properties internet protokolnya. Nah, ini kita setting dia obtain IP address automatically. Maka ketika PC teman-teman dihubungkan ke modem dengan menggunakan kabel LAN, dia akan menerima langsung ya teman-teman IP address-nya. Nanti pada saat kita setting IP static, kita harus pilih yang use the following IP address, kita ketikkan IP address kita di situ ya. Oke. Setelah ini kita akan lepas dulu ya teman-teman ya. Kita lepas sumber internet kita dari Ethernet. Saya akan cabut. Oke. Sini dia sudah mati ya teman-teman ya, sudah tidak terhubung. Saya kembali menggunakan hotspot saya ya. Oke. Kemudian saya minimize dulu. Oke. Nah, teman-teman hubungkan port Ethernet 1 teman-teman ke modem atau ke sumber internet. Oke. Kemudian dari port Ethernet 2 teman-teman hubungkan ke PC teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke Winbox ya teman-teman. Masuk ke Winbox, double klik. Nah, kita tunggu sampai dia membaca ya teman-teman, yang membaca ini ya, MAC address-nya. Kita refresh saja. Nah, dari pengalaman saya ya, buat teman-teman yang sudah pernah coba Micotic, akan terjadi seperti ini ya. Dia tidak bisa ini, nggak terbaca teman-teman Micotic-nya. Dan terjadi juga ke saya ya. Kemudian setelah saya cari tahu, ternyata masalahnya adalah kita kembali ke sini, network connection ini. Nah, di PC saya install virtual machine, virtual box ya teman-teman ya. Dan dia sini aktif teman-teman. Sehingga dia tidak bisa membaca Micotic-nya. Jadi caranya biar dia terbaca, kita harus disable dulu ini apanya, virtual box kita, double klik, kemudian kita disable. Nah, kita tunggu di sini. Press lagi. Ini sudah disable ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai dia bisa membaca di Winbox-nya. Oke, ini belum membaca ya. Kita close dulu. Kita masuk lagi ke Winbox. Oke, sudah membaca teman-teman ya. Jadi memang tadi masalahnya karena di virtual box kita, virtual machine-nya masih enable gitu teman-teman. Jadi teman-teman disable dulu. Oke. Kita masuk ke Winbox kita dengan MAC address ya teman-teman ya. Kita klik ini di MAC address-nya. Oke. Kemudian kita klik lagi sini. Kemudian kita connect. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam Winbox ya. Nah, kita close dulu bentar. Kemudian kita lihat pada bagian interface. Di sini sudah terbaca teman-teman ya, semua port
fisikal di di mikotiknya, mulai dari Ethernet 1 sampai Ethernet 5. Nah, kita kasih penamaan sini, kita tandai. Ethernet 1 ini nanti akan kita hubungkan ke internet kita ya. Internet atau ISP lah ya. ISP kita, Internet Service Provider. Kita apply. Oke. Kemudian Ethernet 2 tadi kita gunakan sebagai klien ya, sebagai LAN kita nanti ya. Kita buat sini LAN 1 misalnya. Kita apply, kita oke. Mungkin teman-teman juga mau bikin di sini sistem identity, kita ganti nama apa kita. Routernya di sini masih default ya teman-teman, Mikotik. Jadi saya buat sini FMM router gitu ya. Teman bisa bikin penamaan sendiri. Oke. Kemudian ini kita masuk ke bagian IP address ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan IP address untuk yang ke PC ya teman-teman ya. Kita gunakan yang Ethernet 2 ya. Kita buat sini IP address-nya, kita buat manual ya. Teman-teman bebas pakai IP address berapapun di sini. Contohnya sini saya pakai 192.168 ya. Ini kita buat IP lokalnya dulu, bebas. Mungkin teman-teman bikin sesuai tanggal ulang tahun atau NIM ya, bisa saja teman-teman ya. Saya gunakan sini dia 29 misalnya titik 1 ya teman-teman ya, /24. Oke. Nah, ini untuk port Ethernet 2 ya. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita close dulu ini ya. Kita close. Kita masuk lagi ke Winbox. Nah, di sini sudah muncul IP address-nya teman-temannya untuk tadi port 2-nya, Ethernet 2, 192.168.29.1. Kita ini juga identity-nya sudah berubah. Kita masuk ke routernya menggunakan ini ya. Kita connect. Apakah bisa? Kita tunggu. Nah, dia tidak bisa teman-temannya. Router does not support secure connection. Please enable legacy mode if you want to connect anyway. Nah, kenapa tidak bisa? Karena dari PC kita, kan PC kita terhubung ke port Ethernet 2 ya. Dia tidak satu segmen IP-nya teman-teman. Dari mana kita tahu? Karena di sini PC kita masih menggunakan settingan automatic. Oke, sedangkan kita mengatur ke IP address Ethernet 2-nya manual ya teman-teman, statik ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus setting di sini IP address kita manual. Kita klik ini ya, kita klik. Kita buat IP-nya yang satu segmen. Oke. 192.1, ini contoh teman-teman ya. 168.29, misalnya sini saya menggunakan 2 ya. 2, oke. Maksudnya tadi /24 ini 255.255.255.0. Kemudian di port gateway-nya adalah IP-nya dari Ethernet 2 teman-teman. IP Ethernet 2 kita 192.168.29.1 ya. Ini nanti tergantung settingan di port Ethernet 2 teman-teman tadi. Kemudian kita buat DNS servernya. Untuk di port 2 ini kita pakai DNS Google saja ya. 8.8.8.8 ya. Kemudian 8.8.4.4. Oke. Setelah itu kita oke. Sini juga kita oke. Ya. Terus dulu ya. Ini kita minimize. Kemudian kita close ini ya, Winbox ya. Kita masuk lagi ya. Seharusnya karena IP di PC kita sudah segmen dengan IP di Ethernet 2, kita test. Nah, kalau kita masuk melalui IP address ini teman-teman sudah connect ke IP address,
kita konekkan, sekarang dia sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa remote via IP address sekarang. Nah, di sini juga kita buat IP address akan sama. Ini tadi yang kita setting teman-teman ya, munculnya sama. Interface juga akan sama. Jadi pengaturan nama kita Ethernet 1, Internet Ethernet 2 kan sama ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita berhasil tadi setting IP address untuk port Ethernet 2 dan di PC kita ya secara statik, secara manual, kita lanjut untuk setting IP address di Ethernet 1 teman-teman ya, yang menghubungkan ke sumber internet kita. Ini juga kita lakukan secara manual. Tapi harus satu segmen dengan IP dari sumber internet teman-teman tadi yang pertama kita coba, suatu kita menghubungkan langsung dari modem atau dari LAN-nya ke port Ethernet kita ya. Nah, tadi IP address dari sumber internet saya adalah 192 titik sebentar ya, cek 192.168 titik 18.18. Saya sini gunakan titik 20 saja teman-teman ya. Oke. Akan apply. Oke, sorry. Jadi kita buat /24 ya teman-teman ya. Kita apply, kita oke. Nah, sudah berhasil kita setting IP address-nya secara manual. Kemudian supaya nanti dia bisa routing ya teman-teman ya, dari PC kita ke sumber internet, dia kan harus ini ya, kita harus atur gateway-nya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita masuk ke IP, push IP, kemudian kita masuk ke roots. Nah, di sini kita tambahkan roots-nya. Nah, ini ada gateway teman-teman. Teman-teman masukkan gateway dari ISP teman-teman ya, dari sumber internet teman-teman tadi. Soalnya kita cek di awal ya. Gateway dari sumber internet saya tadi ada 92.18.18.1 teman-teman ya. Nah, di sini tidak usah pakai slash-nya, cukup ini aja ya. Oke, kemudian kita apply. Nah, kalau di sini tampilannya sudah reachable, maka sudah berhasil. Sudah bisa dijangkau teman-teman gateway dari sumber internet kita. Kemudian kita oke. Dan setelah itu kita akan coba ping dulu sih teman-teman ya. Ping google.com. Enter. Nah, dia tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum atur DNS-nya teman-teman. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kita harus tahu gateway dan DNS dari sumber internet kita. Kita atur DNS-nya, caranya bagaimana? Kita masuk ke IP, kemudian DNS ya. Nah, di server ini, teman-teman ketikkan DNS dari ISP teman-teman, dari sumber internet teman-teman ya. Di sini saya tadi 192.168.1 ya. Nah, ya. Kemudian boleh kita tambahkan juga ya DNS dari Google 8.8.8.8. Kemudian kita apply. Oke, sorry. Sini kita checklist juga allow remote request ini ya. Kita apply, kita oke. Kemudian kita coba dulu masuk ke browser ya teman-teman ya. Kita coba cek sini google.com. Oke. Ini dia terhubung karena kita masih ini teman-teman, masih menggunakan jaringan dari hotspot ya. Nah, harusnya tidak akan terhubung karena kita belum setting NAT-nya teman-teman, firewall-nya. Oke. Kita kembali lagi ke Winbox.
Nah, dari mana kita tahu dia belum terhubung? Karena di sini belum muncul, teman-teman, network dari apa kita ya, dari port Ethernet 2 ya. Kalau dia sudah terhubung kan dia akan muncul sini gambar PC ya, teman-teman, dan sudah muncul networknya. Nah, kita selanjutnya harus atur lagi firewallnya, teman-teman ya, NAT. Kita masuk ke IP firewall, NAT ya, kita tambahkan. Di sini kita bikin chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah Ethernet 1 yang terhubung ke ISP kita, sumber internet. Kemudian action-nya kita masukkan masquerade. Kita apply, kita oke. Nah, kita tunggu, teman-teman. Harusnya sudah ini ya, kita tunggu sampai sini muncul apanya, network kita ya. Di sini masih belum muncul. Mungkin ini ya, prosesnya masih berjalan di Picotic kita. Kita pancing saja ya dengan cara kita reboot apanya, teman-teman. Kita rebooting Picotic kita. Kita masuk ke sistem, kemudian reboot ya. Yes. Kita tunggu proses rebootingnya. Oke, masih belum jalan ya. Coba lagi sekali lagi reboot. Yes. Nah, oke, ini lagi jalan, teman-teman, proses rebootingnya. Nanti dia akan connect lagi ya. Kita cek dulu sini. Oke. Siap, sudah membaca. Tadi masih sama ya, teman-teman ya. Kita atur tadi manual ya. Nah, oke, ini sudah membaca, teman-teman, apa kita ya. Ini sudah dibaca lagi Picotic-nya. Kita masuk lagi melalui IP address saja. Kita klik, kita connect. Oke, ini sudah masuk lagi. Kemudian ini di sini belum membaca ininya. Oh, ini networknya sudah connect ya, tapi dia masih belum berubah tampilan. Kita coba pancing dari sini. Nah, oke ya, kita disable dulu. Oke, kemudian kita enable lagi ya. Tunggu identifying sebentar. Nah, sudah apa lagi, teman-teman? Sudah Ethernet 2. Coba kita matikan ini kita. Hotspot kita matikan. Nah, oke. Ini sudah muncul, teman-teman ya, di bawah ini ya. Ini sudah muncul. Kita sudah terhubung ke sumber internet kita melalui port Ethernet 2 ya. Nah, sini kita tidak ada terhubung ke WiFi apapun. Oke, ini saya matikan saja sini ya. Nah, WiFi-nya saya matikan. Kita pure terhubung ke ini saja, ke Ethernet 2. Kita coba masuk ke browser. Kita buka di sini google.com ya. Oke, sudah bisa koneksi, teman-teman. Saya mau coba ke CIS juga. Sudah bisa koneksi ya. Enter. Sudah berhasil, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita nanti mau setting IP address untuk port Ethernet 3, 4, dan 5? Caranya sama seperti kita tadi setting IP address untuk port Ethernet 2.
Tapi teman-teman nanti gunakan network yang berbeda ya teman-teman ya. Sebentar. Kita masuk lagi. Nah, nanti teman-teman gunakan network yang berbeda, jangan network yang sama dengan yang di port 2 ya. Nah, sini tadi port 2 saya gunakan 192.168.29 ya. Nanti teman-teman setting di port 345-nya IP address dengan network yang berbeda. Kemudian teman-teman tinggal atur di PC teman-teman. Teman-teman tinggal atur lagi nanti di sini IP address PC-nya secara manual yang satu segmen dengan IP di port 3-nya ataupun di port 4 ataupun di port 5 ya. Oke. Yang satu IP address yang satu segmen atau satu network dengan IP address port 3, 4 dan 5. Kemudian teman-teman oke kan? Baru ke teman-teman hubungkan ke PC teman-teman ya. Anggap teman-teman mau coba PC yang lain. Mungkin saya kasih contoh lagi satu lagi sini ya. Ini kita kembali gunakan WiFi dulu lagi. Kita pakai lagi WiFi-nya. Oke. Karena kita akan mendisconnect dari Ethernet 2 ya teman-teman. Oke. Kita keluar dulu dari Winbox ya. Kita keluar dari Winbox. Dan kita masuknya melalui MAC address ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kita akan beralih ke setting port Ethernet 3 ya. Nanti dia akan berbeda IP address-nya. Kita masuk pakai MAC address. Kita connect. Nah, di sini teman-teman tambahkan ya IP address untuk port Ethernet 3 ya. Saya ini kita masuk dulu ke interface ini. Kita ganti misalnya Ethernet 3 ini menjadi LAN 2 ya teman-teman ya. Kita masuk ke LAN 2 ya. Kita bikin nama LAN 2. Apply, oke. Nah, kita ini kembali ke IP address. Kita tambahkan. Kita buat di sini Ethernet 3 LAN 2 ya. Kita buat IP yang baru ya. Network yang berbeda. Teman-teman buat sendiri nanti ya. 92 misalnya ini 68. Mungkin teman-teman mau bikin bulan kelahiran teman-teman ya, saya bikin 6 misalnya, kemudian 1/24 ya teman-teman, dan saya apply, kemudian oke ya. Nah, ini sudah berhasil, tinggal kita hubungkan ke PC kita ya. Nah, saya close dulu ini ya Winbox-nya. Kemudian teman-teman ganti dari Ethernet 2 ke Ethernet 3. Tadi kan saya hubungkan PC saya ke Ethernet 2 ya. Kita ganti ke Ethernet 3. Di sini saya ganti ke Ethernet 3. Oke. Sudah saya ubah. Kita masuk lagi ke Winbox. Kita refresh. Nah, dia sudah membaca sih teman-teman ya. IP address untuk yang port Ethernet 3 ya. 192.168.61. Kalau kita masuk melalui IP address, kita konekkan, tidak akan membaca teman-teman. Karena apa? Karena PC kita ini masih belum satu network IP-nya dengan port Ethernet 3. Jadi caranya bagaimana? Kita close dulu ini. Kita setting lagi IP address untuk port Ethernet 3. Oke, masuk ke sini. Ke properties ya. Ini IP 4. Nah, sini teman-teman ganti sesuai dengan networknya ya. Tadi saya pakai network 6. Saya ganti ini 6, ini 2, atau mau pakai 5 pun boleh saja teman-teman ya. Tadi saya buat /24. Berarti subnet masknya ini ya teman-teman ya. 255.255.255.1.0 sorry. Nah, default gateway-nya adalah gateway dari
IP address port 3 teman-teman. Maka ini harus diganti lagi ya. Nah, tadi dia ada di 1 ya. Nah, ini DNS-nya untuk PC teman-teman bisa sama ya. Pakai DNS Google aja yang dua ini ya. Dan oke. Kemudian di sini juga oke. Nah, sini close. Nah, sini kan akan identity ya teman-teman. Nah, ini sudah berubah lagi menjadi network 4. Network 4 ya. Oke. Untuk membuktikannya, kita masuk lagi ke Winbox kita. Nah, kita masuk melalui IP address port Ethernet 3. Kita connect harusnya sudah bisa. Nah, ini sudah bisa masuk teman-teman ya. Isinya akan sama seperti yang kita setting tadi. Nah, ini dia. Ada IP Ethernet 1, 2, dan 3 ya. Juga tadi settingan interface-nya, penamaannya sama saja ya teman-teman sini. Nah, kemudian kita tinggal matikan ini WiFi kita. Saya matikan sini. Ini kan di bawah masih ini teman-teman ya, gampang WiFi. Saya disconnect WiFi saya. Nah, otomatis berubah menjadi ini ya teman-teman ya, koneksi dari Ethernet 3, network 4 dan akses. Untuk membuktikannya kita tinggal masuk lagi ke ini, ke browser. Saya close ini ya. Kita coba masuk ke Google. Sudah bisa. Saya masuk ke CIS juga sudah bisa teman-teman. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Teman-teman bisa setting IP statik dan terhubung ke sumber internet teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman bisa pahami, bisa ikuti ya teman-teman ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, silakan untuk like, comment, share, and subscribe ya. Kalau dirasa tidak bermanfaat ya, silakan di-share saja ya. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. See you.